Oke, baiklah, kita mulai perkuliahan perancangan di bantu komputer. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara penulisan untuk laporan tugasnya ya. Nah, jadi untuk tugas yang setelah saya berikan itu ada 2 soal. Yang pertama ada soal NIM ganjil, ada soal untuk NIM genap ya. Nah, sebenarnya pertanyaan tetap sama, yaitu adalah buatlah laporannya, tetapi mungkin yang membedakan di NIM ganjil sama NIM genap adalah denah dari strukturnya ya. Kalau NIM ganjil dia denahnya seperti ini ya. Kalau NIM genap dia denahnya seperti ini. Untuk jumlah tingkat, kemudian tinggi antar tingkat, tinggi total gedung juga sama ya, yaitu 3 tingkat, 5 meter sama 15 meter. Hanya saja di soal NIM ganjil, dia fungsi bangunannya adalah sebagai hotel ya. Fungsinya sebagai hotel. Oke. Sedangkan di NIM genap ya dia sebagai rumah sakit ya. Nah, sebagai rumah sakit. Nah, kemudian untuk data material juga sama ya, sama-sama 25 MPa untuk betonnya, kemudian tulangannya juga sama. Ada yang disediakan BJTD 40 sama BJTP 24. Nah, terserah kalian apa nanti tulang lenturnya pakai yang 40 ya, BJTD 40 atau yang tulang geser pakai yang BJTP 24. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di bagian denah itu ada notasi B dan notasi A ya. Ya, notasi B dan notasi A. Ya, notasi A. Nah, di sini 3,B0 ya. 4,A0. Jadi A dan B itu adalah 2 digit angka terakhir dari NIM saudara ya. Artinya karena tugasnya dia adalah kelompok ya, 3 orang, berarti diambil salah satu NIM dari anggota kelompoknya ya. Nah, jadi seperti itu denahnya. Kemudian dia seperti ini tampilan 3 dimensinya. Kemudian yang ini juga sama ya. Jadi ini ada setelan tulis ya, seharusnya ini bukan individu, tetapi kelompok 3 mahasiswa. Deadline-nya adalah 15 Mei, tidak salah ya. Nah, 15 Mei 2020. Jadi seperti itu. Ya. Ini juga sama persis ya. Nah, mungkin kalian sudah paham masalah ini ya. Ada yang 3,B0 ya. Ada yang 4,A0 dan sebagainya. Ya, intinya kita di sini membuat laporan perhitungan strukturnya. Jadi di target tugas ini adalah selain kalian bisa mengoperasikan SAP 2000 ya, ataupun SAP 2000 atau ETAPS ya, terserah, di sini tidak ada batasannya menggunakan software apa saja. Nah, di sini juga targetnya adalah kalian bisa membuat laporan ya. Nah, targetnya adalah bagaimana cara kalian untuk membuat laporan perhitungan. Nah, bagaimana laporannya ya? Laporannya seperti ini outline-nya. Yang pertama ada daftar isinya, kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang sampai dengan tata cara perencanaan, bab 2 kriteria desain, 3 pemodelan, 4 kesimpulan. Sama lampiran-lampiran mungkin bisa kalian sertakan gambarnya ya. Artinya gambar penulangannya seperti apa. Nah, untuk ini semua ya. Untuk ini semua kalian bisa mengacu ke contoh yang sudah saya kasih ya. Nah, ini contoh untuk laporan struktur penyusunan DED gedung pelayanan medis rumah sakit ya. Nah, itu bisa kalian pakai seperti ini contohnya. Jadi cover dulu ya, cover terserah apakah cover yang formal seperti ada logo ULM di sini, nama kelompok silahkan, atau mau laporan yang covernya yang kreatif juga silahkan ya. Kemudian, nah sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, di sini ya daftar isinya itu sama dengan yang di sini ya. Ya. Sama yang dengan yang di sini. Ada bab 1 pendahuluan sampai pemodelan bab 3 ya. Kalau di sini kita lihat ya, pendahuluan, kriteria desain, pemodelan, ada perhitungan pondasi di sini. Nah, ini kalian tidak perlu sampai pondasi. Kita belajarnya mulai bab 1, 3 sampai dengan kesimpulan ya. Jadi
contoh ini bisa kalian pakai sebenarnya, ya. Sama saja dengan seperti ini, ya. Tapi di sini yang membedakan ini adalah plat lantai, ya. Kalau yang di sini dia menggunakan plat bondek, ya. Nah, perhitungan bondek. Jadi kita ganti dengan plat lantai. Selebihnya semua sama. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Di pendahuluan itu ada apa saja sih, ya. Nah, jadi di pendahuluan ini, ya. Di pendahuluan ini adalah menceritakan kalau di laporan struktur rumah sakit ini, dia menceritakan apa sih kenapa kita perlu membuat laporan ini, ya. Ya. Jadi latar belakang dibuatnya perhitungan struktur bangunan ini adalah untuk memberikan jaminan di sini, ya. Memberikan jaminan. Itu contohnya laporan struktur yang sudah saya lampirkan, ya. Nah, kalau kalian mungkin bisa mencari latar belakang kenapa kalian membuat laporan ini, ya. Kira-kira untuk apa sih fungsinya bagi pelajar? Mungkin untuk menambah wawasan atau memberikan referensi, seperti itu bisa. Jadi bisa aja kalian tulis latar belakang dibuatnya perhitungan struktur ini, ya, untuk sebagai pembelajaran para mahasiswa, khususnya mahasiswa sipil Fakultas Teknik ULM, ya. Nanti kalian sebutkan apa sih yang terjadi, apakah mahasiswa kita ini masih belum paham tentang perancangan menggunakan komputer. Nah, itu kalian sampaikan di situ, ya. Bisa saja kalian karang satu paragraf di sini, itu bebas, ya. Yang penting hal apa yang latar belakang kalian sehingga kalian membuat laporan ini tujuannya untuk apa sebenarnya. Nah, sekarang maksud dan tujuan dibuat laporan perhitungan ini adalah untuk mempermudah pihak owner maupun pihak lain yang berkepentingan untuk memahami. Nah, ini bisa kalian rubah kalimatnya menjadi maksud dan tujuan dibuatnya laporan perhitungan ini untuk mempermudah mahasiswa, ya, untuk memahami dan mempelajari, ya, desain struktur bangunan ini serta sebagai acuan dalam pembuatan detail engineering. Nah, itu bisa, ya. Sampai saat pelaksanaan itu tidak perlu. Jadi sebenarnya latar belakang sama maksud tujuan itu bisa kalian simple saja, ambil saja untuk pembelajaran atau untuk mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana perancangan dibantu komputer. Nah, untuk ruang lingkup pekerjaan, ini maksudnya adalah di laporan ini apa saja sih yang kalian hitung, ya. Yang pertama yang kalian hitung apa? Yaitu adalah analisa struktur bangunan atas, perhitungan kapasitas balok dan kolom, sudah selesai. Ini tidak kalian hitung, ya. Misalkan kalian kok sedikit sekali cuma 2 poin yang kalian hitung, bisa dijabarkan. Misalkan secara umum pekerjaan perhitungan ini meliputi yang pertama adalah perhitungan pembebanan struktur, kemudian yang kedua pemodelan struktur, ketiga analisis struktur bangunan, keempat perhitungan kapasitas balok dan kolom, 5 perhitungan kapasitas plat lantai. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi ini apa saja sih yang kalian kerjakan di laporannya, ya. Nah, kemudian konsep desain struktur. Nah, struktur bangunan rumah sakit ini termasuk struktur bangunan yang tidak beraturan, sehingga dalam melakukan analisa dan pemodelan tidak bisa disederhanakan. Nah, ini bisa saja kalian modifikasi, misal kalian bercerita konsep kalian mendesain itu seperti apa. Misalkan struktur bangunan rumah sakit ini atau struktur bangunan yang kalian desain itu dilakukan dengan cara 3 dimensi, ya, menggunakan program SAP 2000 atau ETABS atau yang lainnya, ya. Fungsinya apa kalian menggunakan komputernya itu bisa kalian jelaskan, apakah untuk mempermudah, mempercepat proses perhitungan atau malah lebih akurat hasilnya. Nah, itu bisa kalian sampaikan di situ. Kemudian kalian sampaikan juga bahwa di laporan ini, ya, lokasi gedung itu tidak di daerah non gempa, sehingga efek gempa itu bisa diabaikan, ya, itu bisa. Nah, kemudian ada lagi tata cara perencanaan bangunan dan referensi perencanaan. Nah, itu bisa kalian copy paste ini, ya. Artinya kalian mendesain ini berdasarkan aturan apa saja, SNI apa saja yang kalian pakai di sini. Misalkan SNI tata cara perencanaan struktur beton dan bahan bangun existing gedung. Nah, ini bisa kalian pakai di sini. Kalau baja ini tidak, ya.
Gempa kalian juga tidak pakai ya, tapi ini pakai yang 2013 yang terbaru ya. Kemudian pembebanan juga oke, ini pakai ya, ini tidak kalian pakai karena beda. Kemudian ini bisa kalian pakai juga, ini tidak ya. Nah, dah cukup itu saja. Saya rasa yang nomor 2 kalian copy, 4 juga kalian copy, 6 kalian copy. Jadi setidaknya peraturan apa yang kalian pakai untuk acuan mendesain. Nah, sudah selesai bab 1 sampai di situ. Nah, bab 2 ini pertama adalah kriteria desain, yaitu adalah perencanaan tipe struktur bangunan. Dalam proses perencanaan struktur bangunan ini perlu diperhatikan beberapa pertimbangan berikut. Nah, ini bisa kalian copy paste, artinya saat kalian mendesain ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, terpenuhinya syarat struktural ya. Artinya dia dapat mendukung beban-beban yang akan diterima, baik beban vertikal maupun beban horizontal ya, tanpa mengalami keruntuhan. Nah, itu bisa. Berarti pertimbangannya adalah kalian harus membuat desain yang aman. Kemudian sesuai dengan rancangan arsitektur yang ada, artinya sesuai dengan denah yang ada. Kemudian dapat mendukung service system seperti elektrikal, mekanika, dan sebagainya, itu copy paste saja. Kemudian mudah dan cepat dalam pelaksanaan, copy paste saja. Kemudian mempunyai interaksi yang baik antara struktur atas, pondasi, dan tanah, ekonomis dan optimal dalam perencanaan elemen struktur. Nah, ini bisa kalian copy paste sebenarnya ya. Kalian copy paste saja bisa ya. Artinya tanpa ada yang dirubah. Nah, kemudian lanjut lagi di bagian 2.2 itu ada spesifikasi material beton dan baja struktur ya. Nah, di sini material yang digunakan ya dalam perencanaan ini dibagi menjadi dua jenis material, yaitu material beton dan material baja. Nah, mungkin di sini karena di tugas kalian adalah murni beton bertulang, berarti bisa ditulis di sini adalah spesifikasi material beton dan baja tulangan ya. Dan baja tulangan struktur. Nah, itu bisa. Artinya bukan baja profil tapi baja tulangan. Nah, apa saja yang kalian tulis? Yang pertama ini kalian tulis, yang ini tidak perlu ya, tidak perlu. Kemudian ini yang kalian tulis juga ya. Nah, tapi disesuaikan dengan contoh soal, artinya ada BJTP 40, ada BJTD 40 sama BJTP 24. Nah, itu yang kalian tulis. Misalkan di sini beton 25 MPa. Nah, di sini ditulis beton ini kan ada dua tipe, ada yang 25, ada yang 30 MPa. Nah, artinya adalah yang 25 MPa ini dia dipakai untuk apa saja, sedangkan 30 MPa dipakai untuk apa saja. Misalkan 25 MPa dipakai untuk struktur lentur seperti balok, plat lantai, pelcap, serta plat tribun. Ya. Kalau yang 30 MPa sebagai struktur utama yang memikul beban aksial seperti kolom yang dicor secara monolit. Nah, berarti apa? Kalian jelaskan beton 25 MPa yang kalian gunakan ini yang dicontoh soal ya. Yang dicontoh soal ini ya. Itu kalian terapkan di mana saja, yaitu diterapkan di balok, plat, dan kolomnya ya. Cukup langsung sekaligus semuanya dipakai 25 MPa. Tidak perlu dipecah seperti ini. Tergantung soalnya ya. Nah, ini juga sama ya. Bisa kalian tiru saja. Nah, ini tidak perlu berarti. Nah, sudah. Kalau sudah sampai situ baru kalian masuk ke pembebanan struktur bangunan ya. Ini sudah 2.3 ya. Nah, pembebanan bangunan atau pembebanan struktur ya. Artinya kalian hitung beban mati pada plat lantai, beban mati pada plat dak, kemudian beban mati pada balok. Nah, itu kalian hitung. Apa saja, apakah pakai keramik, apakah pakai dinding setengah batu, satu batu, atau pakai elektrikal dan lain sebagainya. Itu kalian tulis saja bagaimana perhitungannya sehingga total didapat sekian totalnya. Ya. Kemudian jangan lupa juga ada yang namanya beban hidup di sini ya. Artinya beban hidup untuk lantai 2 berapa, beban hidup untuk lantai atap atau lantai dak itu berapa ya. Sesuai dengan fungsi bangunannya ya. Di sini fungsinya sebagai rumah sakit ya. Di sini fungsinya sebagai hotel ya.
Nanti bisa kalian cek kalau rumah sakit berapa pembebanannya, kalau hotel berapa pembebanannya. Nah, ini tidak perlu ya, ini tidak perlu kalian tulis karena kalian tidak menggunakan gempa ya. Nah, ini juga tidak perlu, kalian tidak perlu tulis ya. Sampai sini tidak perlu semua, gempa tidak perlu ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kombinasi beban ya. Setelah itu kombinasi beban. Nah, karena kalian cuma beban gravitasi, berarti sangat sederhana sekali. Cukup ada dua kombinasi, yaitu 1,4D ya, 1,4D ya, sama 1,2D plus 1,6L. Yang ini tidak perlu ya. Ini tidak perlu. Kalian sertakan kombinasi ini dari SNI mana ya, dari SNI yang mana. Nah, sudah kalian jelaskan D ini apa artinya. D ini artinya adalah dead load ya kan. Nah, dead load. Kalau LL ini apa? LL adalah live load. Nah, udah. Yang ini tidak perlu kalian tulis lagi. Nah, sekarang baru pemodelan struktur gedungnya. Ya, ada yang rumah sakit, ada yang hotel. Nah, ini bisa kalian tulis, mungkin bisa sama ya. Tapi di sini ada namanya sistem rangka pemikul momen biasa. Ini tidak perlu kalian tulis, tidak masalah karena kalian tidak ada gempanya ya. Yang jelas pemodelan ini kalian ceritakan kalian menggunakan program apa, kemudian sistem yang dipakai apa, atau space frame atau plane frame atau space truss ya. Yang jelas apa yang harus kalian terapkan di situ ya. Apakah semua translasi dan rotasinya sama dengan 0 apa tidak ya. Nah, di sini atau yang tidak sama dengan 0 ya. Nah, itu bagaimana ya. Kemudian yang jelas kalian jelaskan dulu di sini kalian menggunakan program apa ya kan, misalkan boleh pakai sub atau boleh pakai etap juga silahkan. Kemudian dianalisis secara 2 dimensi kah atau 3 dimensi kah, kemudian pakai tipe apa, plane frame kah, apa space frame dan lain sebagainya ya. Mungkin di paragraf ini ya itu mirip-mirip dengan kalian yang tulis di kriteria desain ya. Yang mana ya? Nah, nih mirip-mirip sama yang di sini ya. Mirip-mirip sama yang konsep desain struktur. Jadi kalimatnya hampir mirip, cuma bisa kalian modifikasi lagi. Nah, kemudian apa? Setelah itu baru ada gambarnya ya. Ini adalah gambar model secara 3 dimensinya ya. Gambar denahnya ya. Kemudian gambar 3D-nya. Nah, itu bisa. Jadi yang kalian ambil dari sub tinggal kalian screenshot, kalian tempelkan di sini ya. Nah, ini juga tampak-tampaknya, tampak depan, tampak samping dan lain sebagainya. Sudah cukup. Jadi pemodelan itu simpel sekali, cuma kalian satu buah paragraf, kemudian kalian screenshot semua tampilan model yang sudah jadi. Jadi model 3 dimensinya kalian screenshot langsung tempel di laporan. Nah, sekarang apa? Lanjut ke 3.2 yaitu pembebanan model struktur ya. Di pembebanan model struktur ya, yang kalian cuman screenshot beban-beban sudah kalian input, misalkan beban gravitasi ya. Nah, di sini kan ada beban gravitasi, ada beban gempa. Nah, supaya kalian laporannya bagus, ini jangan beban gravitasi, tapi ada beban mati pada lantai, beban mati pada balok, beban hidup pada pelat lantai. Nah, seperti itu. Jadi lebih banyak gambarnya. Ya, kalau ini kan dia sudah digabung. Beban mati, beban gravitasi pada plat lantai, sudah seperti itu. Intinya setelah kalian input, kalian display seperti apa tampilan inputnya, itu langsung di screenshot tempel di laporannya seperti itu. Jadi simple sekali sebenarnya. Untuk beban gempa tidak perlu kalian kerjakan ya. Nah, sudah cukup selesai sampai di situ ya. Setelah itu apa? Setelah itu langsung kalian running. Nah, saat kalian running, masuklah bab hasil analisis strukturnya. Nah, ini tulis saja ya, sama persis seperti ini
Oke. Nah, kemudian tampilkan saja gambar-gambar momennya secara 3 dimensi seperti ini. Terserah saja apa data-data yang kalian perlukan, itu kalian tampilkan di sini. Ya, momen, lintang, normal itu kalian lampirkan. Ya. Nah, ini tidak perlu. Tapi ingat, gaya-gaya dalam ini ya, gaya-gaya dalam ini yang kalian tampilkan akibat kombinasi keberapa. Ya, apakah 1,4D atau 1,2D plus 1,6L. Nah, itu kalian tulis ya, misalkan diagram momen akibat kombinasi. Nah, kombinasi apa? Kombinasi 1,2D plus 1,6L. Sudah, seperti itu bisa. Ya. Kalau ini kan karena dia ada kombinasi beban gravitasi, ada kombinasi gravitasi dan gempa. Nah, itu pasti beda hasilnya. Karena kalian nggak sampai sini, ini nggak perlu. Ya. Sehingga yang di sini saja. Tapi tampilkan momennya seperti apa, lintangnya seperti apa, normalnya juga seperti apa. Nah, ini juga tidak perlu ya, karena ini adalah story drift untuk gempa. Ya, tidak perlu. Ini juga tidak perlu semua ya, tidak perlu. Ya, ini tidak perlu karena ini untuk gempa ya. Ini tidak perlu juga. Nah, jadi setelah kalian tampilkan ya, tampilkan gambar momen ini, lintang dan normal, bisa kalian ambil salah satu balok yang ekstrim, yang momennya paling besar ya, atau mungkin beberapa balok tergantung kalian. Ada beberapa tipe balok, misalkan ada 2 tipe balok, berarti ambil 2 tipe balok yang paling dominan. Ya. Misalkan kolom, kalian ada beberapa tipe, itu tergantung kalian ya. Mau kalian seragamkan semua dimensinya ya silahkan. Mau kalian beda-bedakan supaya hasil lebih efisien juga silahkan. Nah, ambil titik-titik struktur yang memang kalian prediksi itu yang paling ekstrim. Itu kalau kalian pengen cepat ngerjakannya. Sehingga apa? Kondisi-kondisi yang non ekstrim itu bisa kalian seragamkan hasil penulangannya dengan yang titiknya yang ekstrim. Ya. Boleh juga seperti itu supaya laporannya cepat selesai jadi. Ya, jadi apa? Setelah kalian tampilkan semua, ya, saran saya kalian bikin tabel ya. Kalian bikin tabel misalkan balok ya. Balok ukuran sekian. Itu momennya berapa, lintangnya berapa, normalnya ada apa tidak ya. Biasanya 0 di situ. Akibat kombinasi apa. Kemudian kolom momennya berapa, arah 22, momen arah 33 berapa, kemudian normalnya berapa, lintangnya berapa ya. Akibat kombinasi apa, itu bisa kalian tulis sebagai tabel ya. Nanti silahkan tabelnya mau seperti apa. Kemudian plat lantai, momen arah X, momen arah Y ya. Boleh tumpuan X, tumpuan Y, lapangan X, lapangan Y, tulis di situ berapa. Nanti dihitung secara Excel manual. Ya, jadi kalian bikin rekapnya. Jadi setelah gambar di sini ya, setelah gambar di sini selesai kalian screenshot, kalian bikin tabel ya. Bikin saja tabel di sini ya. Tabelnya seperti apa ya. Nah, tabelnya seperti apa. Misalkan elemen struktur, balok, kolom di sini ya. Di sini momen, lintang dan lain sebagainya. Nah, silahkan nanti kalian bikin. Nah, setelah itu selesai, baru kalian perhitungan penulangan balok. Ya, kalian hitung menggunakan Excel yang sudah kalian buat di mata kuliah beton 1. Ya, manfaatkan saja Excel tersebut, langsung dilampirkan juga boleh. Ya, tapi yang jelas tahapan Excelnya itu jelas ya. Urutannya jelas ya, sampai mendapatkan momen nominalnya berapa. Sudah. Jadi simpel saja, balok ini sudah ada hitungannya. Kemudian apa? Kemudian kolom ya. Nah, jadi balok sudah dihitung, menggunakan Excel juga boleh, kolom juga dihitung ya. Nah, kolom di sini saya sarankan kalian menggunakan diagram interaksi ya. Pakai saja diagram interaksi yang kalian sudah belajar di beton 1 juga ya. Gunakan saja yang sederhana yang kalian bisa. Kemudian plat lantai juga gunakan saja materi yang sudah diajarkan di beton 2 ya. Jadi saya rasa ini semua sudah kalian dapatkan. Tinggal kalian susun saja Excelnya, tinggal kalian tempel di situ. Sudah selesai. Kalau sudah selesai baru kesimpulannya apa ya. Kalau sudah selesai baru kesimpulannya apa.
Nah, kalau kalian lihat di sini kan tadi ada diagram interaksi. Nah, ini diagram interaksi untuk si kolom sebenarnya. Ya. Jadi saya harapkan ya mungkin kalian tidak sampai ke sini, tapi bisa membuat di Excel-nya. Ya. Bikin saja yang sederhana seperti yang sudah saya sampaikan di materi batuan 1. Oke, ini pondasi, tidak perlu kalian kerjakan. Kemudian baru kesimpulan. Mana kesimpulannya di akhir ya. Ini lampiran ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kesimpulan di sini ya, dari uraian penjelasan di atas dapat diresum hasil desain masing-masing elemen struktur ya, serta limit state pada masing-masing elemen serta persyaratan kelayakannya ya. Nah, ini mungkin tidak perlu sampai di sini ya. Kalau di sini dia resumnya adalah koefisien gempa yang dipakai, bagaimana geogeser dasarnya ya kan, apakah sudah mencukupi. Tapi ini tidak perlu sampai sini kalian. Kemudian ini juga tidak perlu karena ini adalah maksimum driftnya. Nah, mungkin ini yang kalian pakai ya. Jadi resum rasio kapasitas nominal balok. Jadi balok, tipe balok misalkan kalian B1 ya. Dimensinya apa? Sehingga paha tulang lenturnya atasnya berapa, bawahnya berapa. Tumpuan dan lapangan. Tulang gesernya di tumpuan berapa, lapangan berapa. Sudah gitu aja. Kemudian kolom juga kalian sebutkan kesimpulannya bagaimana. Nah, ini kolomnya ya, kolomnya berapa tipe, misalkan satu tipe ya sudah nggak masalah. Mungkin berarti kalau satu tipe kalian usahakan tabelnya jadi satu dengan blok tadi supaya nggak banyak tabelnya ya, sama saja seperti itu. Kemudian oke, udah selesai. Kemudian plat lantai juga sama, kalian bikin resumnya. Jadi ibaratnya kesimpulan di sini ya, kesimpulan di sini adalah resum dari perhitungan ini semua ya. Resum dari perhitungan itu semua ditabelkan, itu kesimpulannya. Sudah, kalau sudah selesai baru lampiran-lampiran ya. Lampiran-lampiran di sini bisa kalian gambarkan denahnya, kemudian tampaknya, kemudian bisa penulangannya, detail kolom, detail balok, detail plat ya, penulangan plat lantai dan lain sebagainya ya. Boleh pakai AutoCAD, juga boleh gambar manual, silahkan ya, manfaatkan saja program-program komputer yang sudah kalian miliki. Nah, saya rasa itu saja ya. Nanti bisa kalian kerjakan secara kelompok ya. Ya, saya rasa nanti bisa dibagi orang-orangnya. Mungkin si A dia ngerjakan apa, si B ngerjakan apa supaya laporan cepat selesai. Karena deadline kita adalah 15 Mei 2020. Ya. Jadi silahkan saja dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan WA saya. Ya. Tidak mesti harus di jam kuliah, di luar jam kuliah juga silahkan bertanya. Ya. Saya berharap kalian aktif bertanya supaya saya bisa memantau kalian itu sudah sampai mana mengerjakannya, atau mungkin ada kendala-kendala apa yang bisa cepat diselesaikan. Ya. Saya rasa cukup sampai di situ. Ya, selamat mengerjakannya. Terima kasih.